Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Rosita dari H7G NIM 17211112770 ingin mereview sebuah buku yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional karya Dr. Bayu Septo Harjawahono. Buku ini diterbitkan di Bandung pada tahun 2013. Buku ini terdiri dari 11 bab, di mana bab pertama menjelaskan mengenai masalah pokok hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional terdiri atas 3 masalah yang berbeda-beda, namun terkait satu sama lain, yakni yurisdiksi, pilihan hukum, dan pengakuan putusan-putusan hukum. Pembedaan ke dalam 3 bagian ini mencerminkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh seorang penasihat hukum dalam menghadapi transaksi-transaksi yang melampaui batas-batas yurisdiksi pengadilan. Dalam hal terjadinya sengketa, di manakah gugatan hukum harus diajukan? Hukum apa yang akan diberlakukan oleh pengadilan di tempat perkara diajukan, dan apakah putusan perkara yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut akan diterima di forum-forum pengadilan lain. Selanjutnya bab 2 yaitu menjelaskan sejarah umum perkembangan hukum perdata internasional tradisional. Sejarah perkembangan hukum perdata internasional tradisional itu pertama terjadi pada masa Kekaisaran Romawi, yaitu pada abad kedua sebelum Masehi sampai abad ke-6 Masehi. Pada masa ini, pola hubungan internasional dalam wujudnya yang sederhana sudah mulai tampak dengan adanya hubungan-hubungan antara warga Romawi dan penduduk provinsi-provinsi atau munisipia, yaitu untuk wilayah di Italia kecuali Roma yang menjadi bagian dari wilayah kekaisaran karena pendudukan. Yang kedua, penduduk provinsi atau orang asing yang berhubungan satu sama lain di dalam wilayah Kekaisaran Romawi, sehingga masing-masing pihak dapat dianggap sebagai subjek hukum dari beberapa yurisdiksi yang berbeda. Selanjutnya itu, yang kedua, pada masa pertumbuhan asas personal HPI terjadi pada abad ke-6 sampai ke-10. Yang ketiga, pertumbuhan asas teritorial terjadi pada abad ke-11 sampai 12 di Italia. Yang keempat, perkembangan teori statuta, yaitu pertama perkembangan teori statuta di Italia pada abad ke-13 sampai 15. Perkembangan teori statuta di Perancis, yaitu pada abad 16, dan juga yang terakhir perkembangan teori statuta di Belanda pada abad ke-17. Yang selanjutnya itu teori HPI universal, itu terjadi pada abad ke-19. Selanjutnya pada bab 3 yaitu menjelaskan mengenai hukum perselisihan dan sejarah perkembangan hukum perdata internasional di Indonesia. Hukum perdata internasional merupakan bagian dari hukum perselisihan. Inti dari hukum perselisihan adalah serangkaian asas hukum atau kaidah hukum atau peraturan yang berfungsi untuk menentukan hukum yang seharusnya berlaku untuk menyelesaikan perkara jika di dalam perkara tersebut ternyata terkait pada lebih dari satu sistem hukum atau kaidah hukum atau peraturan. Sedangkan HPI adalah bagian dari hukum perselisihan yang memiliki kekhasan atau titik taut primer berupa adanya unsur asing atau foreign element dan di dalam masalah hukum yang dihadapinya. Penyelesaian perkara hukum perselisihan, termasuk juga penyelesaian perkara HPI, harus dilakukan dengan menggunakan metode hukum perselisihan. Metode ini melibatkan peranata hukum yang disebut sebagai titik taut dan kualifikasi. Selanjutnya bab 4 yaitu mengenai beberapa peranata tradisional hukum perdata internasional. Yang pertama itu ada titik taut dalam HPI. Titik taut dalam HPI itu ada 2, yaitu yang pertama titik taut primer, yakni fakta-fakta di dalam sebuah perkara atau peristiwa hukum yang menunjukkan peristiwa hukum ini mengandung unsur-unsur asing, dan karena itu peristiwa hukum yang dihadapi adalah peristiwa HPI dan bukan peristiwa hukum intern atau domestik semata. Yang selanjutnya titik taut sekunder, yaitu fakta-fakta dalam perkara HPI yang akan membantu penentuan hukum manakah yang harus diberlakukan dalam menyelesaikan perkara HPI yang sedang dihadapi. Titik taut sekunder seringkali disebut sebagai titik taut penentu karena fungsinya akan menentukan hukum dari tempat manakah yang akan digunakan sebagai the applicable law dalam penyelesaian suatu perkara. Yang selanjutnya mengenai kualifikasi. Terdapat 5 teori kualifikasi dalam HPI. Yang pertama, teori kualifikasi lex fori, teori kualifikasi lex taliosa atau lex fori yang diperluas, teori kualifikasi bertahap, teori kualifikasi analitik atau otonom, dan yang terakhir, teori kualifikasi hukum perdata internasional. Selanjutnya, pada bab 6 yaitu menjelaskan mengenai doktrin tentang penunjukan kembali atau renvoi. Doktrin penunjukan kembali atau renvoi lebih lanjut merupakan salah satu peranata HPI tradisional yang terutama berkembang di dalam tradisi civil law atau hukum Eropa kontinental sebagai peranata yang dapat digunakan untuk menghindarkan pemberlakuan kaidah atau sistem hukum yang seharusnya berlaku atau lex taliosa yang sudah ditetapkan berdasarkan prosedur HPI yang normal.
Pelaksanaan RENFO ini pada dasarnya dimungkinkan karena adanya berbagai sistem hukum di dunia yang masing-masing memiliki sistem dan kaidah-kaidah HPI-nya sendiri. RENFO hanya mungkin mulai dilaksanakan apabila kaidah HPI Lex Fori menunjukkan ke arah suatu sistem hukum asing dalam arti Gesamtverweisung, artinya penunjukan itu diarahkan ke kaidah HPI asing yang dianggap relevan dengan perkara yang sedang dihadapi. Itu yang selanjutnya bab 7, ketertiban umum, kaidah-kaidah hukum memaksa dan hak-hak yang diperoleh. Konsep ketertiban umum dalam HPI dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa semua kaidah hukum setempat yang dibuat untuk melindungi kesejahteraan umum atau public welfare harus didahulukan dari ketentuan-ketentuan hukum asing yang isinya dianggap bertentangan dengan kaidah hukum tersebut. Selanjutnya setelah ketertiban umum yaitu hukum memaksa. Pengertian hukum memaksa sebenarnya dapat diartikan sebagai dua konsep yang agak berbeda satu sama lain, yaitu dalam arti yang pertama domestik yang menunjukkan ke arah aturan-aturan hukum dari forum yang tidak dapat dikesampingkan melalui perjanjian. Aturan-aturan semacam ini diberikan sifat memaksa atau pertimbangan terhadap akibat-akibat yang ditimbulkan secara domestik apabila ia dikesampingkan melalui perjanjian di antara pihak. Yang selanjutnya internasional, yang dimaksudnya adalah aturan-aturan hukum yang tidak dapat dihindarkan berlakunya melalui pilihan hukum ke arah sistem hukum lain selain sistem hukum yang menyatakan sebagai aturan yang memaksa. Kaidah-kaidah hukum yang memaksa dalam arti ini juga merujuk pada aturan-aturan hukum yang pada dasarnya tidak dapat dikesampingkan, baik melalui perjanjian atau kesepakatan di antara para pihak maupun melalui pemberlakuan sistem hukum lain yang berlaku baik karena pilihan hukum oleh para pihak maupun karena ditunjuk oleh kaidah-kaidah HPI Lex Fori. Selanjutnya bab 7 yaitu mengenai persoalan pendahuluan dan dipecach. Persoalan pendahuluan dalam HPI dapat dirumuskan secara sederhana sebagai suatu persoalan atau masalah HPI dalam sebuah perkara yang harus dipecahkan dan atau ditetapkan terlebih dahulu sebelum putusan terhadap masalah HPI yang menjadi pokok perkara dapat ditetapkan oleh hakim. Yaitu yang selanjutnya mengenai dipecah adalah tindakan untuk menundukkan persoalan-persoalan tertentu yang mungkin tertib di dalam sebuah peristiwa atau hubungan hukum pada sistem hukum atau aturan dari sistem hukum yang berbeda. Yaitu selanjutnya pada bab 8 menjelaskan mengenai prinsip-prinsip umum hukum acara perdata internasional. Secara tradisional, pengertian masalah yurisdiksi dapat diartikan secara luas sebagai masalah apakah sebuah forum akan mengadili dan memutuskan suatu persoalan hukum yang diajukan kepadanya. Di dalam HPI, persoalan yurisdiksi forum ini menjadi lebih kompleks karena secara tradisional masalah yurisdiksi peradilan HPI mencakup beberapa masalah pokok, yaitu yang pertama, apakah pengadilan berwenang untuk mengadili perkara, yang kedua, apakah pengadilan akan menolak mengadili atau tidak melanjutkan proses pengadilan, dan yang ketiga, apakah ada pembatasan terhadap pengadilan dalam melaksanakan kewenangan yurisdiksionalnya. Selanjutnya bab 9 yaitu teori-teori HPI modern. Yang pertama itu ada teori statuta modern, teori HPI internasional, teori teritorial, teori hukum lokal atau the local law theory, teori analisis kepentingan negara atau the governmental interest analysis theory. Ada juga beberapa varian teori analisis kebijakan atau policy oriented theories. Yang selanjutnya ada pendekatan the second restatement on conflict of law atau the most significant relationship theory, dan ada juga teori choice influencing consideration, dan yang terakhir teori keadilan atau the justice theory. Selanjutnya bab 10 yaitu mengenai asas-asas umum HPI dalam bidang-bidang hukum keperdataan. Secara tradisional, dalam hukum keperdataan, seorang mengklasifikasikan kaidah-kaidah hukum ke dalam beberapa subbidang hukum, yaitu bidang hukum tentang subjek hukum, keluarga, benda, perikatan atau perjanjian atau perbuatan melawan hukum, dan pewarisan.
Yang pertama, asas-asas tentang subjek hukum, yaitu asas nasionalitas, asas domisili, dan juga asas-asas untuk penentuan status badan hukum. Selanjutnya, asas-asas HPI dalam hukum keluarga. Yang pertama itu ada pengertian perkawinan, campuran, validitas esensial perkawinan, dan juga validitas formal perkawinan, akibat-akibat perkawinan, perceraian, dan akibat perkawinan. Selanjutnya, asas-asas HPI dalam hukum benda, yaitu klasifikasi jenis benda, status benda-benda bergerak, status benda tetap, dan juga tentang jaminan-jaminan. Selanjutnya, asas-asas HPI dalam hukum perjanjian, yaitu ada pengertian the power of law contract, asas-asas dan teori-teori tentang penentuan the power law of contract, dan juga doktrin-doktrin dalam HPI Inggris, doktrin-doktrin dalam Conflict of Law Amerika Serikat, dia karakteristik Leistung teori, dan juga asas-asas HPI tentang perbuatan melawan hukum atau tort atau unreasonable death. Asas-asas HPI tentang hukum pewarisan. Yang selanjutnya yaitu bab 11, menjelaskan mengenai eksistensi dan prospek hukum perdata internasional di masa depan. HPI pada dasarnya bersifat nasional teritorialistik. Terlepas dari perbedaan corak dan penekanan dari teori-teori dan atau pendekatan-pendekatan yang disinggung di atas, benang merah yang sama dari teori-teori tersebut tampak pada kenyataan bahwa teori-teori tersebut menunjukkan ke arah pemberlakuan hukum atau aturan hukum nasional tertentu dari sebuah negara sebagai hukum yang berlaku. Persoalan-persoalan sejauh ini selalu diarahkan pada pemberlakuan sistem hukum domestik atau nasional tertentu karena itu dapat dikatakan bersifat sangat nasional teritorialistik. Sekian review buku mengenai dasar-dasar hukum perdata internasional yang mampu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.